Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini. Karena itu saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Umat Tuhan bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua ingat bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia sudah menampakkan diri kepada para murid, meneguhkan mereka, memanggil mereka untuk bersekutu kembali, karena mereka mesti melakukan tugas besar, yakni menyampaikan kabar baik bagi dunia ini dan mengumumkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus yang telah dikorbankan, yang telah mengalami sengsara dan kematian, itu adalah Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kita umat manusia. Dan Yesus berpesan kepada para murid bahwa mereka harus berada di Yerusalem dan menanti, karena Sang Penolong akan datang untuk menyertai mereka, sehingga mereka dapat dikuatkan dan diteguhkan untuk tugas pemberitaan firman. Karena itu kalau kita perhatikan bacaan firman Allah ini, dengan tegas diingatkan kepada kita bahwa ada 3 tanda di saat pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Pertama, ada angin kencang. Yang kedua, ada lidah-lidah api. Dan yang ketiga, ada kemampuan para murid untuk berbahasa asing di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang hadir pada waktu itu. Dari ketiga tanda ini kita melihat bahwa 2 tanda pertama, yakni angin kencang dan lidah api, itu adalah tanda di mana Allah mau memanfaatkan apa yang ada di alam semesta ini untuk memberi kesaksian tentang kebesaran Tuhan. Dan tanda yang ketiga, yakni Allah mau memakai manusia dan memberikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan hal-hal yang besar dan spektakuler. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan demikian kita ingat
pada saat Yesus masih ada di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan ketika orang tidak lagi setia untuk memuji Tuhan, maka Yesus menegaskan bahwa jika kamu tidak memuji Tuhan, maka Tuhan bisa menjadikan batu-batu itu menjadi pemuji bagi Tuhan. Sehingga kita bisa perhatikan di sini dalam peristiwa Pentakosta, Allah memakai alam untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya bagi kehidupan dunia ini. Sekaligus Allah juga mau memakai manusia untuk melanjutkan karya besar di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan kalau kita perhatikan bagian ini, maka di saat pencurahan Roh Kudus, hadir pula paling kurang 2 kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dengar firman dan menyatakan percaya. Dan mereka kemudian menjadi warga gereja. Dan yang terus melibatkan dirinya ada dalam persekutuan yang baru itu, untuk selalu berkumpul bersama, bersaksi, saling berbagi, saling menguatkan, saling menopang untuk kemajuan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia. Tapi jangan lupa juga bahwa ada kelompok yang kedua, yakni kelompok yang mendengar pemberitaan firman, tetapi mereka tidak menyatakan percaya dan tidak menjadi bagian dari persekutuan baru. Justru mereka malah mengejek para pemberita firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu melalui bagian kitab suci ini tentu mau mengingatkan kepada kita bahwa pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, dan saat ini tentu kehidupan kita umat percaya, kita yang telah menerima kuasa Roh Kudus, kita haruslah pribadi-pribadi yang suka mendengar firman Allah, memelihara serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Supaya demikian, kita menjadi saksi-saksi yang menjadi surat Kristus bagi kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan kita mesti berwaspada. Janganlah kita menjadi pribadi yang suka saling menghina satu dengan yang lainnya. Kita harus ingat bahwa saat ini kita sedang hidup di dalam dunia yang sudah sangat maju. Tetapi dari kemajuan yang terjadi itu, banyak orang yang juga sudah menjauhkan dirinya dari hadirat Tuhan. Melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, sesungguhnya manusia dikembalikan untuk terikat kepada Tuhan, untuk ada dalam kedekatan dengan Tuhan, untuk ada dalam penyembahan kepada Tuhan, sehingga manusia tidak menjauhkan dirinya dari hadirat Tuhan. Sebab bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Lalu pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita bisa dapat mengetahui bahwa seseorang itu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita belajar di dalam surat Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 dan seterusnya, di sana kita akan memperoleh gambaran orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia akan menjadi pribadi yang suka memuji Tuhan.
suka memasukkan nama Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kita harus ingat bahwa dunia di mana kita hidup sekarang, tidak semua orang sungguh-sungguh memuji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tidak semua orang sungguh-sungguh total dalam pujian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mesti kita adalah sebagai pribadi yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh total dalam puji-pujian, dalam memasukkan nama Tuhan di dalam dunia ini. Sebab kita harus ingat, pada saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh total, kita sedang mengumumkan kepada dunia bahwa Allah ada di antara kita. Bahkan di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, Allah selalu bertata di atas puji-pujian umatnya. Tanda yang berikut bagi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah, kalau kita belajar dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dan seterusnya, mereka adalah pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hati dan hidup mereka selalu penuh syukur kepada Tuhan. Mereka tidak menyimpan akar pahit dalam hidup. Apapun tantangan dan cobaan, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena sadar benar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat percaya. Selanjutnya, tanda lain yang dapat kita bisa lihat dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka akan hidup sebagai pribadi yang rendah hati. Tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tidak menghina sesama, tapi sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang rendah hati dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Juga kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah, maka salah satu ciri bagi orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Sabar, setia, murah hati, lemah lembut. Juga kalau kita belajar dalam kebenaran firman Allah, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah selalu memelihara kekudusan hidup. Lebih daripada itu, bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus selalu memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebenaran lebih besar di dalam hidupnya. Kecenderungan hatinya selalu mau hidup dalam kebenaran. Dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan selalu berusaha untuk menanggalkan dosa di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu, mari masing-masing kita dapat berefleksi. Apa kecenderungan hati kita sekarang di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus
menguatkan dan mengingatkan kami sekalian. Besok adalah ibadah utama. Tuhan berkenan memberkati para pelaku pelayanan, para pendeta, majelis jemaat, supaya mengangkat pelayan dengan baik dalam tuntunan dan kasih sayang. Juga seluruh jemaat Tuhan, biarlah Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk ambil bagian dalam ibadah utama besok. Karena itu biarlah malam ini setiap keluarga menghidupkan mesbah keluarganya, mempersiapkan diri untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa istirahat, dan siapkanlah dirimu untuk ambil bagian dalam ibadah utama di gereja Tuhan, di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Tuhan terus setia melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.